Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, bicara tentang Pertamina semakin menarik. Apalagi ketika sekarang ini terungkap lagi satu hal yang amat mengejutkan. Terbongkar lagi. Ternyata ketika Jokowi menjadi presiden, dia pernah menghalangi tim anti mafia migas membawa hasil audit forensik federal dibawa ke KPK. Dia halangi sehingga kasus yang ditemukan oleh tim anti mafia migas pada audit forensik federal tersebut hanya berakhir tanpa ada yang tersangka satu orang pun, atau hanya diam begitu saja. Jadi kalau demikian memang benar apa yang dikatakan oleh mantan komisaris utama Pertamina, Ahok, yang mengatakan menurut dia apa yang terjadi di Pertamina ini sepertinya enggan di stop oleh penguasa demi penguasa. Kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Apakah dalam hal ini Jokowi lagi-lagi akan menanyakan mana buktinya? Namun nanti tentu diharapkan kepada yang mengungkapkan peristiwa penting ini ke publik agar nanti benar-benar bisa membuktikan. Sebab dari pengalaman selama ini, setiap ada kasus yang dihadapkan kepada Jokowi, dia biasanya akan balik mengatakan atau menanyakan mana buktinya. Mana buktinya? Di sini tentu si pengungkap ini diharapkan punya bukti yang benar-benar valid dan bisa dibawa karena hukum. Atau apa harus buktinya dengan sumpah pocong? Sebab ini bukan main-main kerugian negara akibat permainan mafia migas selama ini. Fajar.co.id menurunkan berita tentang hal ini di bawah judul Ex Tim Anti Mafia Migas ungkap Jokowi halangi audit forensik petrol dibawa ke KPK. Kasus berakhir tanpa tersangka. Berita ini hari Sabtu 15 Maret 2025. Fajar.co.id Jakarta. Ex anggota tim anti mafia minyak dan gas migas Fahmi Radi mengungkap kesulitan penanganan mafia, terutama dalam kasus petrol. Perusahaan plat merah itu diketahui dibubarkan karena terindikasi jadi sarang mafia. Namun, hingga hari ini dianggap pelakunya masih eksis. Pada saat penanganan petrol, waktu itu saya sebagai salah satu anggota tim anti mafia migas gitu ya, kata pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada UGM itu di sebuah kesempatan dikutip Sabtu 15 Maret 2025. Ketua tim itu, kata Fahmi, adalah Faisal Basri, ekonom kawakan yang kini telah meninggal dunia. Ketuanya Faisal Basri, ucapnya. Saat itu ada hasil audit forensik yang dilakukan perusahaan Australia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM kala itu Sudirman Said sudah ingin membawanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ada hasil audit forensik gitu ya dari perusahaan di Australia. Nah, kemudian pada saat itu menterinya Sudirman Said akan membawa hasil forensik tadi ke KPK, tuturnya. Tapi saat ini dibawa Presiden ke-7 Jokowi mencegahnya. Sejak saat itu kasus tersebut berhenti. Ini benar-benar tentunya membuat negara rugi. Dan ini tentu tidak bisa dibiarkan. Pak Fahmi harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ini sampai kemana pun juga. Sehingga ketika nanti Jokowi meminta bukti, mana buktinya, harus Pak Fahmi Radi ini bisa mengemukakan bukti.
Apalagi sekarang masih ada mantan Menteri SDM Sudirman Said. Kita yakin kredibilitas atau integritas Sudirman Said tidak akan berubah dan dia akan bisa bersaksi sesuai dengan apa yang dilihat dan yang dialaminya waktu itu. Tetapi menurut Sudirman Said gitu, ini valid. Jokowi mencegahnya. Nah, sejak dicegah itu berhentilah kasus di Federal dan tidak ada satupun yang ditersangkakan terangnya. Ini Sudirman Said sendiri yang telah mengatakan seperti ini. Sementara itu Sudirman Said dalam program televisi swasta mengatakan pemberantasan mafia migas hanya butuh kelurusan. Bukan soal teknis, tapi kelurusan kepentingan negara, kelurusan terangnya. Pemberantasan tersebut, kata dia, sudah pernah diupayakan, namun hanya berhenti di lingkaran istana. Makanya waktu itu saya katakan kepada Pak Jokowi waktu itu, Pak, nanti kalau kita kerjakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita berhenti di sini. Di sini mana? Di sini, di istana. Pungkasnya. Sahabat BN, tentu saja ini sangat memprihatinkan kita. Kalau Pak Jokowi sebagai seorang presiden kepala negara menghalangi hasil audit forensik Federal ini dibawa ke KPK. Dan tentu saja waktu itu KPK belum seperti sekarang posisinya. KPK waktu itu belum bisa dikendalikan oleh penguasa. KPK masih memakai undang-undang KPK yang lama. Belum lagi direvisi. Makanya tentu masuk akal jadinya. Kalau Pak Jokowi tidak mau dibawa hasil audit forensik Federal ini ke KPK. Kalau memang akan terseret dia. Tentu itu logika kita jadinya. Kalau sepanjang dia tidak terseret, tidak ada dalam konspirasi ini, kenapa dia enggan membawa ke KPK? Atau kalau sama sekali dia tidak ada berpihak kepada orang-orang yang tersangkut di dalam hasil audit forensik ini, mengapa dia enggan dibawa kasus ini ke KPK? Lebih baik dibawa ke KPK, sehingga KPK dengan posisinya waktu itu yang benar-benar independen dan hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tentu KPK waktu itu akan bisa membongkar ini secara terang-terang. Sehingga yang bersalah akan menerima ganjaran hukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi, sungguh sangat disesalkan kalau benar Jokowi menghalangi hasil audit forensik ini dibawa ke KPK. Sungguh sangat disesalkan. Sahabat BN, kalau ini kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang ini di KPK yang merugikan negara, menurut informasi tidak kurang dari 1.000 triliun. Dan ini tetap perlu dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya sampai pada informasi seperti ini saja. Ini merugikan negara. Tidak bisa dibiarkan lagi. Dan sekali lagi ingin kita katakan, kalau Pak Jokowi masih meminta mana bukti, perlu Bapak Fahmi Radi, mantan anggota tim anti mafia migas ini, mengemukakan data, mengemukakan bukti tentang dihalanginya hasil audit forensik ini dibawa ke KPK oleh Jokowi. Dan kita juga tentu berharap kepada mantan Menteri SDM Sudirman Said, benar-benar hendaknya punya semangat, punya keinginan untuk membawa ini kerana hukum. Kita jangan berpikir dulu kalau dibawa pun ke KPK
besar kemungkinan KPK juga tidak akan menanggapi. Apalagi kalau dibawa ke Kejaksaan Agung atau ke Polri. Kita jangan berpikir dulu seperti itu. Harusnya Pak Sudirman Said dan Pak Fahmi Radi dengan semangat pemberantasan korupsi, terutama di Pertamina ini, perlu ini dibawa ke ranah hukum. Mari kita baca tanggapan netizen tentang hal ini. Nasakomura dalam komentarnya mengatakan negara harus tegas, utamanya KPK. Siapapun yang terlibat korupsi, jangan pandang bulu untuk menghukumnya. Walaupun presiden, mohon ditindak tegas. Kasihan saat ini banyak rakyat yang sekarat hidupnya. Banyak pejabat yang mandi uang, yang berkasur uang. Ingat, kalau mati cuma dikubur dengan tanah. Ingat itu. Dan umurmu tidak ratusan tahun. Ini memang paling lama umur 100. Yang 150 tahun saja kita belum mendengar. Apalagi kalau ada yang beranggapan dia akan hidup 1000 tahun, 500 tahun. Sahabat BN, apa yang dikemukakan oleh Nasakomura ini perlu agak ada renungan bagi para pejabat kita. Dan juga tentu ini perlu menjadi renungan bagi kita rakyat untuk memilih pemimpin di masa yang akan datang. Armarsik dalam komentarnya mengatakan setuju dan hebatnya Siwi dengan predikat peternak kodok dan bazar senusantara, King of Java, Sri Paduka Raja Jawa, King Lip Service, Sang Raja Ngutang, runner up tingkat dunia dari OCCRP, top manager yang membuat Konoha tidak baik-baik saja. Waduh, mencanak sekali komentarnya ini. Copong dalam komentarnya mengungkapkan semua biangnya pasti jokodok. Makanya sekarang kaya anak menantu, kaya cucu-cucunya sudah jadi orang kaya. Seret Jokowi ke penjara bersama kroni-kroninya. Waduh. Ini Nadia Mediana dalam komentarnya, percuma dibawa ke KPK, gak berani KPK, harus diganti pimpin KPK-nya. Nah, sekarang seperti seperti tadi, bagaimana sekarang mengganti ketua KPK-nya? 5 tahun ini dia tidak akan berganti. Makanya bawa aja dulu. Sahabat BN, komentar para netizen ini memperlihatkan kepada kita betapa muaknya rakyat sekarang ini dengan fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita. Apalagi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi selama Jokowi menjadi presiden memimpin negara ini. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.